ini adalah New Heaven and Earth, langit dan bumi yang baru. Langit dan bumi yang baru. Minggu yang lalu kita telah membahas mengenai surga. Surga sebagai tempat antara dan hal-hal yang terkait. Dan sekarang saya akan melanjutkan dengan langit dan bumi yang baru. Ya, saya pertama-tama akan membuka dengan pernyataan what the Bible says, what the Bible says. Jadi apa yang dikatakan oleh Alkitab mengenai langit dan bumi yang baru. Ya, yang pertama, kalau Alkitab berbicara mengenai langit dan bumi yang baru, itu berbicara mengenai masa depan dan sekaligus apa yang di dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah final destination atau tujuan akhir dari umat manusia. Dalam hal ini adalah orang-orang benar. Jadi, sekali lagi, langit dan bumi yang baru menurut Alkitab adalah masa depan dan sekaligus tujuan akhir dari umat manusia. Dalam hal ini adalah orang-orang benar, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, kita membaca di dalam Wahyu 21 ayat 1, di sana dikatakan, lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Lihat kata-kata yang dicetak dengan huruf kuning. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu dan laut pun tidak ada lagi. Wahyu 21 ayat 1 berbicara mengenai masa depan umat manusia. Dan di sana dituliskan Yohanes melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Nah, implikasinya apa? Jikalau langit dan bumi yang baru adalah masa depan dan final destination, masa depan dan tujuan akhir dari umat manusia, tujuannya apa? Sebenarnya ini menyangkut dengan pembahasan minggu yang lalu. Jadi, ini mengandung implikasi bahwa gagasan surga sebagai tujuan akhir dari keselamatan kita itu perlu dibongkar. Jadi saya sedikit mau mengulang apa yang kita bahas minggu yang lalu. Surga itu adalah tempat penantian, tempat sementara, bukan tujuan akhir dari jiwa-jiwa yang diselamatkan. Kita membaca di dalam Filipi pasal 3 ayat 21 dan 20. Ayat 20 dan 21, di sana tertulis, karena keluargaan kita adalah di dalam surga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Nah, perhatikan ini. Karena keluargaan kita adalah di dalam surga. Dan dari situ itu dari mana? Dari surga. Dari surga kita ngapain? Kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Jadi di sini jelas surga adalah sebuah tempat penantian, sebuah tempat antara, bukan tujuan akhir atau final destination dari orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, sekarang kita akan masuk lebih jauh lagi ya. Minggu yang lalu kita juga telah membahas gagasan surga sebagai tempat antara itu dipertegas di dalam Yohanes 14 ayat 2. Di dalam Yohanes 14 ayat 2 kita mendengar kata-kata seperti ini, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Nah, minggu yang lalu kita telah membahas tempat tinggal di sini bukan berarti tempat yang sifatnya permanen, tempat di mana orang menghabiskan seluruh hidupnya di sana. Tidak. Nah, kalau kita mengerti di bahasa Yunani untuk kata ini, kita tahu persis bahwa kata yang dipakai untuk tempat tinggal ini adalah mone. Mone atau monai. Mone adalah tempat berhenti, tempat peristirahatan sementara, di mana para istilahnya traveler itu berhenti sejenak untuk beristirahat dan mendapatkan pemulihan kekuatan sebelum mereka melanjutkan perjalanan menuju tujuan akhir mereka. Kita telah membahas hal tersebut minggu yang lalu. Jadi gagasan surga sebagai final destination, gagasan surga sebagai tempat antara itu perlu dibongkar. Jadi minggu yang lalu kita juga telah belajar bersama-sama ada 2 tahapan yang akan dilalui oleh manusia ketika dia meninggal. Ketika dia meninggal, dia akan menanti di paradise atau Firdaus, menanti di Firdaus, menanti di surga, sebelum dia mengalami apa yang disebut dengan physical resurrection,
atau kebangkitan tubuh. Nah, setelah mereka bangkit, ini mereka akan ditaruh di mana? Lah jawabnya ya kita terima pada hari ini. Jawabnya adalah ketika mereka sudah dibangkitkan, ketika mereka sudah menerima tubuh kebangkitan atau tubuh kemuliaan bagi yang masih hidup, mereka akan tinggal, mereka akan berdiam di dalam langit dan bumi yang baru. Jadi sekali lagi, kalau kita buat diagramnya, kita melihat bahwa inilah kondisi yang akan dialami oleh manusia. Jadi ada kehidupan fana di dunia ini, kehidupan yang sama-sama kita jalani hari ini, dan kemudian ada keadaan antara itu surga bagi orang-orang yang percaya, dan Hades atau alam maut bagi mereka-mereka yang tidak percaya. Lah sesudah itu kondisi terakhir itu yang disebut dengan langit dan bumi yang baru dan neraka. Langit dan bumi yang baru itu untuk orang-orang yang percaya, neraka itu untuk orang-orang yang tidak percaya. Nah, di sini kita melihat ada satu ayat yang penting sekali yang tertulis di dalam khotbah di bukit. Di dalam Matius pasal 5 ayat 5, di sana dikatakan berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan mewarisi bumi. Di dalam terjemahan Alkitab LAI digunakan kata memiliki. Sebenarnya terjemahan yang lebih baik menurut saya adalah mewarisi bumi. Jadi berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan mewarisi bumi. Di sana tidak dikatakan mewarisi surga, tidak. Tapi Alkitab dengan jelas mengatakan berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan mewarisi bumi. Jadi kita tahu persis bahwa masa depan umat manusia, kondisi terakhir dari umat manusia bukanlah di surga. Kondisi terakhir dari umat manusia itu ada di langit dan bumi yang baru. Nah, ini gagasan yang penting yang perlu untuk kita pahami bersama-sama. Jadi kalau kita membuat semacam perbandingan di antara langit dan bumi yang baru versus surga, nah perbandingannya seperti ini. Langit dan bumi yang baru itu adalah tujuan akhir. Sementara surga itu adalah tempat antara. Nah, langit dan bumi yang baru, di dalam langit dan bumi yang baru, manusia mengalami realitas fisik. Manusia mengalami apa yang disebut dengan manusia memiliki apa yang disebut dengan nama tubuh kebangkitan atau tubuh kemuliaan. Sementara di surga, manusia mengalami realitas rohani. Nah, mereka yang ada di surga hari ini, ya tubuh-tubuhnya sudah istilahnya hancur jadi tanah. Kalau mereka dikuburkan, kalau mereka dikremasi, ya tubuhnya jadi abu. Gitu. Nah, rohnya, jadi mereka yang ada di surga itu mengalami apa yang disebut dengan realitas rohani. Nah, sementara di langit dan bumi yang baru, itu mereka mengalami realitas fisik. Dalam pengertian apa? Mereka memiliki tubuh kebangkitan. Nah, langit dan bumi yang baru itu belum dialami oleh siapapun. Nah, sementara surga itu sudah dialami oleh orang-orang yang percaya yang mati di dalam Tuhan. Jadi kalau Anda ingin melihat perbandingan di antara langit dan bumi yang baru dan surga, ya perbandingannya ya kira-kira seperti itu. Nah, oke, sekarang kita akan melihat gagasan yang kedua. Nah, ada kesinambungan dan ketidakdisinambungan dengan langit dan bumi yang lama. Nah, jadi kalau kita berbicara mengenai langit dan bumi yang baru, itu ada kesinambungan dan ketidaksinambungan. Nah, dalam bahasa Inggris ada istilah continuity and discontinuity dengan langit dan bumi yang lama. Nah, pertanyaannya adalah dari mana kita tahu hal tersebut? Nah, kita mau menyelidiki kata baru di dalam Wahyu pasal 21 yang tadi sudah kita baca bersama-sama. Kata baru dalam Wahyu 21 ayat 1 yang diterapkan untuk langit dan bumi itu menggunakan kata di dalam bahasa Yunani itu kata kainos, kata dasar kainos. Bukan neos. Jadi orang-orang Yunani itu punya dua kata untuk kata baru. Kata yang pertama adalah kainos, kata yang kedua adalah neos. Nah, di antara dua kata ini ada perbedaan. Ada nuansa-nuansa arti yang berbeda. Apa bedanya kainos dan neos? Nah, kalau kita berbicara neos, itu kita berbicara mengenai sesuatu yang brand new. Sesuatu yang
benar-benar baru. Kalau itu barang yang ada pada hari ini, itu barang yang baru keluar dari pabrik. Sedangkan kainos itu baru, tapi bukan dalam pengertian benar-benar baru keluar dari pabrik, bukan. Baru di sini adalah baru dalam tanda kutip. Baru tapi masih kelanjutan dari yang lama. Oke, saya beri ilustrasi. Jadi kalau saya membeli katakanlah laptop ini yang benar-benar baru, masih terbungkus rapi, ada segelnya, saya akan mengatakan saya membeli laptop yang Neos. Laptop yang benar-benar baru. Laptop yang benar-benar baru. Nah, sementara kalau saya mau upgrade, saya sudah punya laptop. Tapi saya mau upgrade laptop saya sedemikian rupa. Laptop saya Dell. Saya merasa kurang puas dengan laptop saya, kok lambat ya karena pakai hard disk. Saya mau ubah, hard disknya diganti dengan SSD. RAM-nya yang cuma 4 saya naikkan jadi katakanlah 32 GB. Nah, sekarang saya punya laptop yang berbeda, dalam tanda kutip laptop yang baru namun tidak benar-benar baru. Karena ini merupakan kelanjutan dari yang lama. Masih ada unsur-unsur yang lama, tetapi ada unsur yang baru. Unsur yang baru itu apa? Unsur yang baru itu adalah tidak lagi pakai hard disk, tapi pakai SSD. Tidak lagi pakai memori 4 GB, tapi pakai memori 32 GB. Nah, kalau saya orang Yunani, saya akan mengatakan laptop saya bukan Neos, laptop saya adalah Kainos. Baru, tapi tidak benar-benar baru. Baru, tapi merupakan kelanjutan dari yang lama. Nah, kata yang dipakai di dalam Wahyu pasal 21 tadi yang kita baca bukan Neos. Sesungguhnya aku melihat langit dan bumi yang Kainos, bukan Neos. Jadi seorang sarjana Alkitab, Gregory Bill, ketika berbicara mengenai Kainos, dia mengatakan seperti ini. Kainos itu lebih menunjuk kepada perubahan dalam kualitas atau esensi. Ketimbang sesuatu yang sama sekali baru yang sebelumnya tidak pernah ada. Sama seperti laptop tadi, toh, kualitasnya yang berbeda. Masih laptop yang lama hanya kualitasnya yang berbeda. Nah, laptop saya yang Neos ini sekarang jauh lebih cepat. Karena pakai SSD, karena RAM-nya diperbesar, jadi kualitasnya jauh lebih bagus. Gitu. Ketimbang laptop yang lama. Tetapi saya tidak mengatakan laptop saya ini Neos, laptop saya adalah Kainos. Tidak benar-benar baru. Baru dalam tanda kutip. Baru tapi masih kelanjutan dari yang lama. Nah, itu mirip seperti ulat dan kupu-kupu. Ulat dan kupu-kupu. Di antara ulat dan kupu-kupu ada elemen yang baru. Kupu-kupu bukan ulat bukan kupu-kupu. Tapi di antara keduanya tidak terpisahkan. Karena kupu-kupu itu adalah kelanjutan dari ulat. Baru tapi tidak benar-benar baru. Kelanjutan daripada yang lama. Nah, ini hal yang penting yang perlu kita pahami kalau kita mau memahami konsep langit dan bumi yang baru. Jadi baru di situ bukan berarti benar-benar grass, tetapi itu sebenarnya adalah kelanjutan dari langit dan bumi yang ada sekarang ini, hanya kualitasnya berbeda. Nah, jadi sekali lagi, kalau kita berbicara kainos itu berarti ada unsur-unsur yang dilanjutkan, sama seperti lihat tadi bayangan ulat kupu-kupu, ada unsur-unsur yang dilanjutkan, dan tapi ada unsur-unsur yang tidak dilanjutkan. Ada unsur yang sama sekali baru. Ulat tidak bisa terbang seperti kupu-kupu. Jadi terbang adalah unsur yang sama sekali baru. Ulat tidak memiliki keindahan seperti kupu-kupu, sesuatu yang sama sekali baru, namun tidak betul-betul baru, karena ini merupakan kelanjutan dari yang lama. Nah, demikian pula kalau kita berbicara mengenai langit dan bumi yang baru, dengan langit dan bumi yang ada sekarang ini, ada sesuatu yang menjadi kesinambungan,
ada sesuatu yang menjadi ketidaksinambungan. Lalu pertanyaannya adalah, kalau memang ada continuity, kesinambungan, dan ketidaksinambungan, lalu apa yang kira-kira menjadi unsur kesinambungan? Nah, di sini saya akan jelaskan. Yang pertama adalah manusia sebagai salah satu penghuni dari langit dan bumi yang baru tidak kehilangan kesadaran. Dia tahu siapa dirinya. Saya tahu siapa diri saya. Saya tidak kehilangan jati diri saya. Saya tidak seperti orang yang mengalami amnesia, lupa sama sekali tentang jati dirinya. Saya tahu saya ini anaknya siapa, suaminya siapa, bapaknya siapa. Jadi kita tahu, kita sadar who we are. Kita sadar siapa diri kita. Manusia tidak kehilangan kesadaran di dalam langit dan bumi yang baru. Dan kemudian selain hal itu, ada juga hal-hal yang lain yang menjadi unsur kesinambungan. Contohnya apa? Beberapa aktivitas manusia, semacam kerja yang melibatkan kreativitas, sepertinya masih akan berlangsung. Nah, minggu yang lalu kita berbicara kerja bukanlah akibat dari dosa. Dosa hanya memperberat kerja. Dosa hanya menghilangkan makna dari kerja. Tetapi kerja itu bukanlah akibat dari dosa. Sebelum dosa ada, kerja sudah ada. Jadi sepertinya manusia akan bekerja, dan manusia akan mempunyai kesempatan untuk mengembangkan kreativitasnya sedemikian rupa. Nah, seperti yang kita bahas minggu yang lalu ketika kita berbicara mengenai surga, dan ini juga applicable untuk dunia masa yang akan datang, langit dan bumi yang baru. Dunia yang akan datang bukanlah dunia yang membosankan, namun dunia yang penuh dengan kreativitas dan vitalitas. Jadi kalau Anda mengimpikan, merindukan sesuatu yang sempurna, lah, langit dan bumi yang baru yang akan menjadi realisasi dari masa depan orang-orang percaya itu akan istilahnya melampaui apa yang Anda harapkan. Melampaui apa yang Anda impikan. Nah, kemudian yang berikutnya, apa yang menjadi unsur-unsur kesinambungan? Jadi keberadaan dari flora dan fauna dalam dunia yang akan datang. Nah, kita membaca di dalam Roma pasal 8 ayat 19 sampai 21. Nah, di sana dikatakan, sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan. Bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya, tetapi dalam pengharapan. Karena makhluk itu sendiri akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Nah, di sini kalau kita membaca Roma pasal 8 ayat 19 sampai 21 jelas ada pembedaan di antara makhluk dan anak-anak Allah. Anak-anak Allah ini berbicara mengenai orang-orang percaya yang telah ditebus oleh darah Kristus. Dan yang menarik adalah bahwa bukan hanya anak-anak Allah yang akan mengalami kemuliaan itu, tetapi juga dikatakan makhluk. Makhluk dalam hal ini adalah makhluk yang lain dalam hal ini. Ya, bisa saja istilahnya flora dan fauna. Nah, ya, yang juga akan menjadi bagian dari kemerdekaan kemuliaan yang telah dituliskan di dalam Roma pasal 8 ayat 19 sampai 21. Nah, dengan kata lain, ya mungkin ya kita bisa mengharapkan bertemu dengan binatang-binatang. Bisa jadi itu termasuk binatang peliharaan kita. Kadang-kadang anak-anak sekolah minggu yang punya anjing peliharaan, yang begitu dia sayangi, dan kemudian anjing itu mati, anak tersebut bertanya, Om, Tante, apakah kira-kira suatu hari nanti saya bisa bertemu dengan Blackie, bisa bertemu dengan Molly, dan lain sebagainya. Nah, yang menarik adalah kalau kita lihat di dalam tradisi Kristen ada tokoh-tokoh besar, pemikir-pemikir rohaniwan seperti John Wesley, C.S. Lewis, John Wesley dalam khotbahnya General Deliverance, dan C.S. Lewis dalam bukunya The Problem of Pain itu menulis dengan panjang lebar, bisa jadi kita akan berjumpa dengan binatang-binatang dalam dunia akan datang, termasuk binatang peliharaan kita.
Menarik sekali kalau kita melihat apa yang dikatakan mereka. Bahkan orang-orang seperti Martin Luther, Dietrich Bonhoeffer, Billy Graham juga mempercayai kemungkinan untuk menjumpai binatang-binatang di dalam dunia yang akan datang. Dan kebanyakan mengacu kepada teks yang terdapat di dalam Roma pasal 8. Nah, saya ingin mengutip salah satu dari antara mereka. Nanti mungkin kita bisa mendiskusikan dengan lebih jauh lagi. Perkataan Dietrich Bonhoeffer ketika dia bercakap-cakap dengan seorang anak yang anjing peliharaannya mati. Dietrich Bonhoeffer dianggap sebagai salah seorang teolog yang paling pandai pada zamannya. Dan dia menjadi martir. Dia menjadi martir artinya dia mati karena imannya. Karena memperjuangkan kebenaran dia digantung oleh Hitler. Jadi dia bukan saja seorang pemikir yang hebat, namun juga seorang praktisi yang luar biasa, yang rela mempertaruhkan nyawanya bagi Kristus dan kebenaran. Nah, di sini Bonhoeffer mengatakan, "Look, God created human beings and also animals. And I'm sure He loves animals. And I believe that all who love each other on earth genuinely love each other will remain together with God. For to love is a part of God. Just how that happens, though we admittedly do not know." Nah, kalau saya terjemahkan kira-kira seperti ini. Lihat, Tuhan menciptakan manusia dan juga hewan. Dan saya yakin dia mencintai hewan, dan saya percaya bahwa semua yang saling mencintai di bumi, saling mencintai dengan tulus, akan tetap bersama dengan Tuhan. Karena mencintai adalah bagian dari Tuhan. Namun bagaimana hal itu terjadi, kami tidak tahu. Nah, itu kata-kata dari Dietrich Bonhoeffer. Nah, oke. Nah, jadi saya sudah berbicara mengenai unsur-unsur yang menjadi kesinambungan. Ada 3 elemen, paling tidak manusia tidak kehilangan kesadarannya, ada bagian-bagian dari kehidupan kita yang tidak terkait dengan dosa, yang akan terus dilanjutkan seperti kerja, kreativitas, dan sebagainya. Dan yang ketiga, bagian-bagian dari alam semesta ini seperti flora dan fauna, seperti dipahami, seperti dipercaya oleh pemikir-pemikir dan rohaniawan Kristen yang luar biasa, itu bisa jadi masih akan kita jumpai di dalam langit dan bumi yang baru. Lalu pertanyaannya adalah, apa yang kira-kira menjadi unsur ketidaksinambungan? Yang menjadi unsur ketidaksinambungan maksudnya yang sekarang ada, namun di masa depan dalam langit dan bumi yang baru itu tidak ada. Yang pertama adalah dosa dan elemen-elemen yang menyertainya. Apa itu kejahatan? Apa itu penyakit? Apa itu penderitaan? Apa itu ketakutan, kematian? Nah, dosa dan elemen-elemen yang menyertainya. Itu tidak akan ada lagi di dalam langit dan bumi yang baru. Tidak akan ada lagi sakit, tidak akan ada lagi kematian, tidak akan ada lagi penderitaan, tidak akan ada lagi ketakutan, tidak akan ada lagi tindakan-tindakan kejahatan, tidak akan ada lagi di dalam langit dan bumi yang baru. Dan kemudian yang kedua adalah relasi-relasi yang ada saat ini. Itu akan mengalami perubahan. Di dalam Matius 22 ayat 30 dikatakan, karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Saya tidak mau memahami bagian ini secara harafiah, tetapi saya mau memahami bagian ini sedang menyampaikan sesuatu yang lebih daripada yang sifatnya harafiah. Jadi bagian ini sedang berbicara mengenai perubahan relasi sebenarnya. Jadi hari ini dalam dunia yang ada sekarang ini kita punya relasi. Nah, relasi itu didefinisikan dengan katakanlah ya hal-hal seperti kawin dan mengawinkan. Nah, di dalam kawin dan mengawinkan ada suami dan istri. Dan hal-hal yang terkait dengan perkawinan ini tentu saja hal-hal yang lebih luas lagi. Contohnya di sana ada orang tua, anak, dan seterusnya dan seterusnya. Itu relasi yang ada di muka bumi ini. Namun di dalam langit dan bumi yang baru, relasi-relasi itu dikatakan akan berubah. Berubah, tidak ada lagi relasi ya, suami dan istri, tidak ada lagi relasi orang tua dan anak. Itu bukan berarti bahwa
Saya nggak tahu orang tua saya tahu dia orang tua saya tahu siapa papa saya tahu siapa mama saya tahu siapa istri saya tahu siapa anak saya. Tetapi ada perubahan relasi yang sedemikian rupa yang saya sendiri tidak bisa untuk membayangkan hari ini karena saya belum mengalaminya. Nah, tetapi sudah pasti ada perubahan-perubahan itu. Karena tanpa ada perubahan-perubahan ini pasti kita akan bingung. Bayangkan, seseorang menikah. Seorang pria menikah dengan seorang wanita. Dan kemudian si pria meninggal. Dan kemudian wanita tersebut menikah dengan pria yang lain. Pria yang lain yang istrinya meninggal. Duda ketemu janda. Nah, kalau relasi-relasi kayak begini ini tetap sama seperti di bumi, dalam dunia akan datang apa enggak bingung. Nah, ketika mereka bertemu, kemudian akan ditanyakan kemudian siapa yang menjadi suami, siapa yang menjadi istri. Jadi sangat complicated kalau relasi yang ada sekarang ini masih tetap dipertahankan di dalam dunia yang akan datang. Jadi sekali lagi, relasi-relasi yang ada saat ini bisa saja mengalami perubahan-perubahan. Kemudian kondisi emosi kita juga akan mengalami perubahan. Dan ketika kita berada di dalam langit dan bumi yang baru, dan kita tahu proses ada orang-orang yang kita cintai itu terhilang di dalam sebuah keberadaan yang disebut neraka, kalau kita membawa emosi yang sama persis seperti hari ini, ya tentu saja kita tidak akan mengalami apa yang disebut dengan kebahagiaan yang sempurna, sukacita yang sempurna, tidak mungkin akan terjadi. Katakanlah seorang suami Kristen yang menikah dengan wanita yang dicintainya, tetapi sampai akhir hayatnya wanita itu menolak mengikuti Yesus. Kalaupun sang pria itu mendapatkan tempat yang indah di dalam langit dan bumi yang baru, tapi kalau dia sadar bahwa istri yang dicintainya tidak bersama-sama dengan dia, dan dia terhilang di dalam keberadaan yang disebut neraka, nah, tentu kalau dia punya emosi yang sama persis seperti pada saat dia hidup di dalam dunia, tentu dia tidak akan bisa mendapatkan sukacita yang sempurna. Sudah pasti akan ada transformasi emosi. Tanpa adanya transformasi emosi, mustahil kita bisa mengalami sukacita yang sempurna. Nah, saya sudah menjelaskan mengenai langit dan bumi yang baru. Mana yang menjadi unsur kesinambungan, mana yang menjadi unsur ketidakdisambungan. Nah, sekarang yang perlu untuk kita lihat adalah sesudah kita mempelajari ini semua, lalu kira-kira aplikasi di dalam kehidupan kita sehari-hari pada hari ini apa sih, Pak? Nah, kalau kita hanya membahas sesuatu yang terkait dengan masa depan dan hanya berhenti pada masa depan itu, dan kemudian tidak menarik aplikasinya di dalam kehidupan kita hari ini, rasa-rasanya kok kita tidak banyak mendapat manfaat. Nah, itulah sebabnya dalam bagian ini saya ingin berbicara mengenai apa yang disebut dengan living in the light of the future. Hidup dalam terang masa depan. Kita pelajari masa depan. Untuk apa kita pelajari masa depan? Supaya kita jadikan semacam inspirasi. Supaya kita bisa hidup seolah-olah kita hidup di sana. Gitu. Jadi, itu pentingnya kita pelajari masa depan. Supaya masa depan itu bisa menjadi semacam istilahnya pola yang bisa kita coba terapkan di dalam kehidupan kita hari ini. Nah, gimana? Nah, caranya living in the light of the future. Hidup dalam terang masa depan. Yang pertama, kita harus berusaha untuk apa yang dalam bahasa Inggris dikatakan building the culture of life, membangun kultur kehidupan. Ciri khas dari langit dan bumi yang baru di masa depan itu adalah kehidupan. Ada life di sana. Ada life di sana. Life, kehidupan, kesempurnaan,
kesehatan, semuanya ada di sana. Nah, itu berarti apa? Di dalam level personal, kalau kita lihat manusia-manusia masa depan itu adalah manusia yang tubuhnya bagus, tubuhnya sehat, tubuhnya sempurna. Nah sekarang di dalam level personal yang kita harus menjaga kesehatan tubuh dan bukan hanya tubuhnya yang sehat. Manusia masa depan yang hidup dalam langit yang baru itu jiwanya juga sehat. Itu berarti di dalam level personal hari ini kita berusaha untuk menjaga kesehatan tubuh dan jiwa kita. Nah, ini yang penting sekali. Jadi ingat, kalau kita hanya menggunakan surga sebagai patokan, sebagai istilahnya terang yang menyinari kita, maka kita wajar kalau kita hanya berbicara mengenai pentingnya bagi kita untuk istilahnya mengolah jiwa, mengolah raga itu nggak penting. Tapi kalau kita sudah belajar langit dan bumi yang baru, nah pemahaman kita menjadi lebih utuh. Bukan hanya jiwa yang perlu diolah, bukan hanya perlu olah jiwa, bukan hanya perlu olah roh, tetapi juga olahraga juga perlu. Perlu jaga kesehatan tubuh. Makan yang baik, atur stres yang baik, dan semuanya. Nah, di dalam level komunal juga penting. Dalam level komunal maksudnya dalam level kehidupan bersama. Dunia masa depan adalah dunia yang sempurna. Dunia istilahnya boleh katakan dunia yang indah, dunia yang sehat, dunia masa depan. Dunia yang sempurna di dalam segala sesuatu. Nah, itulah sebabnya juga kita perlu juga dewasa ini hidup seolah-olah bahwa kita hidup di sana. Itulah sebenarnya dalam level komunal pun ya, kita berusaha untuk hidup yang baik, yaitu menjaga lingkungan. Dunia masa depan adalah dunia yang punya lingkungan yang baik, maka mau nggak mau kita juga harus terlibat di dalam hal-hal yang terkait dengan konservasi lingkungan, hal-hal yang terkait dengan menjaga lingkungan kita tetap sehat. Jadi seharusnya gereja bukan hanya berbicara mengenai hal-hal yang terkait dengan kesalehan pribadi semata, namun juga berbicara pentingnya bagi kita untuk istilahnya care, bukan hanya care pada istilahnya tubuh yang sakit, tapi juga care pada bumi yang sakit. Bumi ini akan istilahnya dipulihkan oleh Tuhan suatu hari nanti. Bumi ini tidak akan dihancurkan, tidak akan disia-siakan oleh Tuhan. Bumi ini akan dibaharui oleh Tuhan. Maka itulah sebabnya di masa depan diharapkan kita di masa kini, hari ini, kita diharapkan untuk istilahnya juga memelihara bumi ini sebaik mungkin. Memelihara sebaik mungkin. Go green. Jadi go green itu alkitabiah, bukan sesuatu yang tidak alkitabiah. Jadi menanam pohon, mengurangi polusi, baik itu polusi air, polusi tanah, polusi udara. Nah, itu adalah bagian dari living in the light of the future, hidup di dalam terang masa depan. Nah, reuse, recycle, ya, tidak membuang sampah sembarangan, membatasi penggunaan plastik, dan lain sebagainya. Itu adalah penerapan praktis dari living in the light of the future, hidup di dalam terang masa depan. Nah, yang kedua, hidup dalam terang masa depan itu bukan hanya building the culture of life, tapi juga building the culture of holiness, love, and justice. Membangun kultur kekudusan, kasih, dan keadilan. Langit dan bumi yang baru adalah sebuah tempat di mana manusia mengalami kehidupan yang kudus, di mana manusia hidup di dalam kasih yang sempurna dan di dalam keadilan yang sempurna. Nah, itulah sebabnya itu kasih, keadilan, dan kekudusan ini menjadi sesuatu hal yang kita usahakan terwujud di dalam kehidupan kita hari ini. Itu hidup di dalam
terang masa depan. Masa depan yang belum datang, tetapi kita seolah-olah menghayatinya sudah datang. Marilah kita hidup di dalam kultur kudusan, belajar hidup kudus. Kalau hari ini kita hidup dalam dosa, ya dosanya ditinggalkan. Kalau hari ini kita masih hidup dalam permusuhan, perseteruan, ya ditinggalkan. Diganti dengan kasih. Kalau tidak ada keadilan, ya kita mengusahakan keadilan. Jadi, building the culture of holiness, love, and justice. Nah, sekali lagi, langit dan bumi yang baru adalah dunia tanpa dosa dan berlimpah dengan kasih sayang dan keadilan. Sementara menunggu saat itu terrealisasi, marilah kita berusaha hidup seolah-olah masa depan itu sudah bersama-sama dengan kita. Dan yang terakhir, langit dan bumi yang baru itu adalah suatu pengharapan yang membahagiakan. Dalam bahasa Inggris ada istilah blessed hope. Nah, ini pengharapan yang membahagiakan. Kita harus tahu, pengharapan yang membahagiakan ini penting loh bagi kita. Khususnya pada saat-saat kita mengalami kesulitan hidup, khususnya pada saat-saat kita mengalami penderitaan, khususnya pada saat kita betul-betul digencet oleh permasalahan kehidupan. Nah, ya, pemahaman mengenai langit dan bumi yang baru ini akan menjadi kekuatan yang luar biasa. Alkitab mengatakan pengharapan itu seperti jangkar yang akan mempertahankan perahu kita dari kehancuran. Dan langit dan bumi yang baru itu adalah pengharapan yang membahagiakan, yang memberikan kita kekuatan ketika kita harus berjuang dalam dunia yang penuh dengan derita ini. Dunia yang kita hadapi bukanlah dunia yang ramah dengan kita. Bukanlah dunia yang friendly dengan kita. Dalam kondisi seperti itu, kita perlu memiliki pengharapan yang luar biasa. Saudara-saudara sekalian, bayangkan, langit dan bumi yang baru itu adalah sesuatu yang begitu luar biasa indah, luar biasa sempurna. Nah, ini penting, menghayati bahwa itu adalah sesuatu yang luar biasa indah, luar biasa itu penting. Mengapa demikian? Gini loh, saya berikan ilustrasi. Nah, kalau saya memperkerjakan Anda menjadi bawahan saya, dan kemudian saya berkata kepada Anda, pekerja. Sinyal Pak Gani terputus ya. Oke, sempat terputus tadi Pak. Ya, sebuah ilustrasi. Kalau saya memperkerjakan Anda, saya jadi bos Anda jadi bawahan saya, kemudian saya berkata, hai, pekerjaan yang kuberikan padamu, tugas yang kuberikan padamu ini berat. Kalau kamu bisa bertahan, saya kasih reward. Saya kasih reward. Rewardnya adalah 1 triliun rupiah. Nah, kemudian kepada pegawai yang lain saya berkata, hey, saya beri tugas. Tugas yang kamu akan jalani adalah tugas yang sulit, tugas yang berat. Dan kalau kamu sanggup menjalaninya, saya kasih reward 100.000. Kira-kira mana di antara dua orang ini yang akan bertahan? Yang akan bertahan ya tentunya ya punya pengharapan rewardnya itu gede. Jadi yang rewardnya 1 triliun ini walaupun susah luar biasa, walaupun dia harus menghadapi tantangan yang menggencet, dia akan berjuang mempertahankan habis-habisan. Karena apa? Karena pengharapannya adalah pengharapan yang besar. Tapi lain halnya dengan yang satunya tadi. Dia mengatakan, untuk apa saya susah-susah kalau rewardnya kecil itu. Nah, ini apa kaitan ilustrasi ini dengan apa yang kita bahas ini? Ya, kaitannya sebenarnya jelas. Jadi pengharapan Kristiani adalah pengharapan yang wujudnya itu yang memberikan reward yang luar biasa. Reward yang luar biasa, dan reward yang luar biasa indah, dan luar yang luar biasa mulia. Itulah sebabnya kalau saudara lihat orang-orang Kristen mula-mula itu berani mati. Ketika mereka dihadapkan pada singa, ketika mereka dihadapkan pada ikan hiu, bagaimana orang diadu sama ikan hiu.
pada zaman Kaisar Domitianus, ketika mereka harus bertarung dengan binatang buas, ketika tubuh mereka harus disayat-sayat, ketika Antipas itu harus dibakar hidup-hidup jadi manusia panggang, mereka harus bisa menghadapi itu semua oleh karena apa? Ya salah satunya kalau karena reward ini, pengharapan yang membahagiakan ini. Jadi hari ini kita belajar mengenai langit dan bumi yang baru. Jikalau Anda sedang mengalami hal-hal yang sulit di dalam hidupmu, Anda perlu bertahan. Jangan sampai kehilangan iman. Anda memiliki pengharapan yang membahagiakan. Langit dan bumi yang baru. Tuhan Yesus memberkati kita semua.